Ada beberapa pernyataan, ada 5 pernyataan. Yang pertama, sekian dan terima kasih. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan kelas 6 yang sangat saya cintai. Kemudian yang pernyataan kalimat ketiganya, bumi ini semakin tua, bencana dapat terjadi di mana saja. Setahun yang lalu gempa bumi menimpa Yogyakarta bagian selatan. Kemudian yang keempat, pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini masih diberi kesehatan. Kemudian yang kelima, menghadapi bencana yang terkadang di luar perkiraan, satu kuncinya, marilah kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman diminta untuk mengurutkan teks pidato yang runtut seperti apa. Nah, teman-teman, saya kira teman-teman juga sudah paham bahwa untuk melakukan teks pidato yang pertama kita analisa ya. Yang pertama nomor 2 ini ya. Biasanya seperti itu. Ya, yang terhormat kepada sekian gitu ya. Kemudian yang kedua ada pertama-tama ini ya. Urutannya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu kita berikan pernyataan pertama, pernyataan intinya di sini. Bumi ini semakin tua, bencana dapat terjadi di mana saja. Setahun yang lalu gempa bumi menimpa Yogyakarta bagian selatan. Ya gitu ya. Kemudian bagaimana menghadapi bencana, itu menghadapi bencana yang terkadang di luar perkiraan, satu kuncinya, marilah kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir ucapan sekian dan terima kasih. Jadi urutan yang paling benar adalah urutan ini, 2 4 3 5 1 ya. 2 4 3 5 1. Nomor 2, aku punya seorang adik, dia masih bayi. Waktu itu ibu sedang berbelanja. Aku disuruh ibu untuk menunggunya. Akan tetapi tidak lama kemudian ia bangun dan menangis. Kira-kira kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah titik-titik. Nah, apakah A, akhirnya adik aku gendong? B, ibu sedang berbelanja keperluan sehari-hari di pasar. C, aku membantu ibuku dengan mengasuh adikku. D, ibu berbelanja ke pasar Ciputat agar jauh dari rumah. E, aku berusaha menenangkannya tetapi dia tetap menangis. Nah, teman-teman, ini untuk menunjukkan bahwa kalimat itu saling koheren antar kalimat. Jadi kalau kita mengerjakan soal seperti ini ya, kita ambil kalimat terakhirnya. Kalimat terakhirnya ya, akan tetapi tidak lama kemudian ia bangun dan menangis. Ini yang kata kuncinya, ia bangun dan menangis. Berarti kita harus membuat kalimat yang ada hubungannya dengan bangun dan menangis ya. Menangis ini yang paling ya. Jadi kita yang paling cocok untuk opsi A, B, C, D, E. Ini yang paling cocok ya opsi E ini. Aku berusaha menenangkannya karena menangis tadi ya, tetapi dia tetap menangis gitu ya. Yang lain juga memang bagus, tapi kita harus membuat kalimat yang koheren. Jadi kuncinya seperti itu. Kalau membuat kalimat yang koheren, paragraf yang koheren, maka kita ambil kalimat terakhir, kita sambungkan gitu ya. Berikutnya, kalimat majmuk bertingkat terdapat pada kalimat titik-titik. Ayah pergi ke kantor dan ibu memasak di dapur. Pak Tani memberantas hama padi dengan racun. Warga Indonesia banyak yang terserang virus flu burung. Akibat virus SARS mewabah, kegiatan pariwisata terganggu. Yang E itu warga kampung itu banyak yang miskin tetapi rukun. Nah, di situ diminta untuk menentukan mana yang merupakan kalimat majmuk bertingkat. Nah, teman-teman harus paham ya, untuk menjawab mana yang termasuk kalimat majmuk bertingkat, teman-teman harus paham itu namanya kalimat tunggal. Yang kedua kalimat majmuk, yang ketiga adalah kalimat majmuk setara, yang keempat adalah kalimat majmuk bertingkat. Kita langsung fokus ke, kalau kalimat tunggal itu terdiri dari satu kalimat saja, satu klausa saja full ya. Kalau kalimat bertingkat, majmuk, kalimat majmuk itu terdiri dari 2 klausa atau lebih gitu ya. Kemudian bedanya antara majmuk bertingkat dan majmuk setara apa? Kita akan bahas ini. Nah, kalimat majmuk setara itu merupakan kalimat yang terdiri dari 2 klausa atau lebih yang memiliki hubungan setara. Hubungan antar klausa dalam kalimat majmuk setara lazimnya ditandai dengan kehadiran konjungsi atau penghubung 2 klausa dan atau tetapi. Dan atau tetapi itu kalimat majmuk setara. Sebagai contoh, ini kita kasih contoh ya. Aku ingin menonton bola tetapi adikku ingin bermain PlayStation. Nah,
Konjungsi tadi, teman-teman, konjungsi tadi juga bisa dikembangkan menjadi serta, sedangkan, padahal, melainkan, itu kan mirip juga ya, semakin menguatkan gitu ya. Nah, contoh kedua, Anda dapat mengambil langsung dokumen tersebut di kantor cabang terdekat atau mengunduhnya melalui tautan berikut. Nah, itu ada konjungsi atau. Itu juga merupakan kalimat majemuk setara. Kemudian yang ketiga, Dewan Komisaris memutuskan untuk menaikkan pembagian dividen bagi para direktur serta. Nah, itu juga kalimat majemuk setara ya. Ada dua klausa ditandai dengan tanda penghubung atau konjungsi itu dan atau tetapi dan juga yang mirip dengan itu. Ya, sementara kalimat majemuk bertingkat itu kalimat majemuk yang terdiri dari dua klausa, namun klausa itu tidak berdiri sendiri. Ada satu yang namanya induk klausa, yang satu adalah anak kalimat ya, induk kalimat dan anak kalimat ya. Nah, biasanya perluasan ini bentuknya subordinat atau anak kalimat. Tadi kita sudah bahas gitu ya. Nah, untuk kalimat majemuk bertingkat itu biasanya menggunakan konjungsi macam-macam. Misalkan kita kasih contoh, sejak dia mengikuti pamannya dia menjadi orang sukses. Nah, dia menjadi orang sukses ini adalah induk kalimat. Sejak dia mengikuti pamannya itu adalah kalimat anak kalimatnya. Nah, konjungsinya adalah sejak. Nah, sejak ini konjungsi waktu gitu ya, konjungsi menyatakan waktu. Minum obat dengan teratur agar cepat sembuh. Minum obat dengan teratur agar cepat sembuh. Nah, agar di sini adalah konjungsi tujuan ya. Kakak akan membeli perhiasan jika. Nah, jika ini konjungsi sebab ya, konjungsi sebab akibat. Kemudian Andi dan Ilham sangat akrab seperti ini konjungsi perbandingan gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kalimat konjungsi majemuk bertingkat itu ada konjungsi macam-macam, ada waktu, tujuan, ada perbandingan, ada sebab akibat gitu. Ada pertentangan juga. Pertentangan juga masuk di situ. Oke. Itu. Ya, sekarang kita akan bahas soalnya. Oke. Kita langsung bahas ke soalnya ya. Kalimat majemuk bertingkat terdapat pada kalimat yang mana? Coba opsi A kita lihat. Ayah pergi ke kantor dan ibu memasak di dapur. Ayah pergi ke kantor. Nah, konjungsinya dan di sini merupakan kalimat majemuk setara. Pak Tani memberantas hama padi dengan racun. Ya, ini Pak Tani memberantas hama padi dengan racun itu satu kalimat, satu klausa. Jadi ini tunggal ya, kalimat tunggal. Warga Indonesia banyak yang terserang virus flu burung, ini juga kalimat tunggal. Yang D, akibat virus SARS mewabah kegiatan pariwisata terganggu. Ini ada kata-kata konjungsi akibat, berarti ini sebab akibat ya, majemuk bertingkat dengan anak kalimat menyatakan akibat sebab gitu ya. Kemudian warga kampung itu banyak yang miskin tetapi rukun. Miskin dan rukun itu setara, teman-teman. Ya, tidak merupakan perbandingan bukan pertentangan ya. Kalau pertentangan nanti masuknya majemuk bertingkat. Karena di sini adalah setara, miskin tapi hidup rukun. Jadi ini masuknya adalah kalimat majemuk setara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahasa memiliki fungsi. Jadi teman-teman ada pertanyaan tentang fungsi bahasa. Ya, apakah instrumental, personal, interaksional, emosional, atau regulatoris? Ya, kita akan bahas satu persatu apa itu fungsi bahasa. Nah, fungsi bahasa itu yang pertama adalah fungsi instrumental. Artinya apa? Bahasa fungsi instrumental adalah penggunaan bahasa dapat dipergunakan untuk melayani lingkungan di mana bahasa tersebut dipergunakan. Ya, serta bahasa dapat menyebabkan terjadinya peristiwa tertentu. Nah, ya. Sebagai contoh, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama dalam rapat anggota DPR. Serta bahasa Indonesia digunakan untuk sekolah-sekolah, itu namanya bahasa sebagai instrumental. Ya. Digunakan alat untuk melayani gitu ya, artinya gitu. Kemudian fungsi regulasi itu penggunaan bahasa untuk mengawasi atau serta mengendalikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan manusia. Ya, dengan kata lain fungsi bahasa itu sebagai regulasi atau alat pengawas, alat pengendali gitu ya. Yaitu untuk mengatur mengendalikan penggunaan bahasa dipergunakan oleh masyarakat. Misalkan tanda jalan, belok kiri, belok kanan itu juga menggunakan bahasa dengan fungsi regulasi. Yang ketiga adalah fungsi representasional. Itu artinya apa? Bahasa yang bertujuan untuk menggambarkan maksud dan tujuan tertentu untuk merepresentasikan sesuatu. Ya.
Maksud dan tujuan tersebut bisa berupa fakta dari pengetahuan, menjelaskan suatu peristiwa, melaporkan sesuatu, serta lain-lainnya. Sebagai contoh, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas di suatu tempat, terdapat jumlah wartawan yang meliput menyampaikan peristiwa tersebut dalam stasiun televisi. Itu berarti bahasa sebagai fungsi representasional. Kemudian bahasa berfungsi sebagai interaksional, itu artinya bahasa dipergunakan sebagai media dalam menjamin terjadinya interaksi. Nah, itu tadi yang ditanyakan kan interaksi gitu ya. Kemudian fungsi personal, itu bahasa dipergunakan sebagai alat dalam ekspresi diri ya, mengenai emosi, pendapat, perasaan dan lain-lain. Kemudian ada fungsi heuristik, itu ada bahasa yang dipergunakan dalam mempelajari, mengkaji ilmu pengetahuan, menggambarkan teknologi serta menyampaikan rumusan-rumusan yang bersifat ilmiah. Itu fungsi heuristik. Kemudian yang terakhir adalah fungsi imajinatif, artinya bahasa dipergunakan dalam proses penciptaan imajinasi gitu ya. Misalkan mendongeng itu juga butuh bahasa ya, fungsi bahasanya. Nah, dari situ kita bisa jawab bahwa bahasa yang digunakan untuk berinteraksi berarti fungsinya adalah interaksional. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Untuk menghasilkan tanaman baru dalam jumlah besar, mendapatkan tanaman yang bebas dari penyakit, menciptakan variasi baru, melestarikan jenis tanaman yang berpunah, mempertahankan keaslian sifat-sifat tanaman. Pernyataan di atas merupakan manfaat dari teknik apakah kultur jaringan, rekayasa genetika, perkembangan generatif, perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Kita akan ulas satu persatu sebenarnya keuntungan dari perkembangbiakan secara vegetatif apa, bagaimana keuntungan dengan perkembangbiakan secara generatif itu apa gitu ya. Nah, kalau perkembangbiakan vegetatif itu digunakan untuk melakukan perbanyakan tanaman tanpa harus melalui penyerbukan. Contoh yang vegetatif misalkan, yang buatan ini ya, pencakokan, stek batang, kultur jaringan yang alami misalkan itu tunas, itu vegetatif. Kita tidak tuliskan di sini ya. Contoh manfaat perkembangbiakan secara vegetatif. Ya, manfaatnya apa? 1. Menghasilkan tanaman anakan yang sama persis dengan induknya, sifatnya sama persis gitu. Lebih cepat dibanding perkembangbiakan generatif, jelas gitu ya. Menghasilkan tanaman yang susah tumbuh dari benih, itu juga dapat mengendalikan kualitas yang dihasilkan. Jadi yang paling pokok adalah sifat hasil dari perkembangbiakan vegetatif itu sama persis dengan induknya atau mempertahankan sifat aslinya gitu ya. Kemudian kalau perkembangbiakan secara generatif itu perkembangbiakan melalui bertemunya antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, istilah paling mudahnya adalah dengan menggunakan biji gitu. Intinya seperti itu ya. Manfaatnya apa? 1. Mempunyai sistem akar yang lebih kuat daripada yang vegetatif tentu saja. Misalkan kalau stek ya, metode stek itu dengan metode biji ya jelas kuat yang metode biji secara struktur fisiknya, struktur akarnya gitu ya. Kemudian menghasilkan variasi-variasi baru melalui proses persilangan. Itu nanti dapat variasi unggul, ada variasi yang jelek gitu ya. Kemudian menghasilkan buah tanpa biji itu juga merupakan persilangan juga ya. Kemudian memiliki kemampuan adaptasi yang lebih tinggi itu karena proses persilangan tadi gitu ya. Jadi itu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Kembali ke soal. Nah, jadi kita akan analisa satu persatu dari 1 sampai 5 mana yang merupakan manfaat dari teknik apa gitu ya. Kita lihat yang nomor yang mudah dulu ya. Menciptakan varietas baru tadi merupakan ciri dari perkembangbiakan generatif gitu ya. Kemudian mempertahankan keaslian sifat-sifat tanaman. Sifat tanaman tadi adalah perkembangbiakan vegetatif. Nah, kita dari dua ini sudah jelas ya teman-teman ya, bahwa ini adalah perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Dua-duanya dicampur menjadi satu ya. Jadi jawaban yang benar adalah opsi E. Next, kode 4 karakter ya disusun dengan ketentuan sebagai berikut. Karakter pertama berupa huruf hidup, karakter kedua dan keempat berupa angka yang sama, dan karakter ketiga berupa angka kelipatan 3. Banyaknya kode yang mungkin ya. Nah, karena di sini adalah akan dibuat kode seperti plat mobil itu ya teman-teman ya.
Tapi ini hanya menggunakan 4 karakter gitu ya. Nah, kita tuliskan seperti ini aja. Kita akan menggunakan aturan pencacahan ya untuk menjawab soal ini gitu ya. 4 karakter kita buat 4 kotak seperti ini. Nah, kita lihat yang karakter pertama itu harus diisi oleh huruf hidup. Huruf hidup kan huruf vokal itu ya teman-teman. Huruf vokal kan A, I, U, E, O, itu huruf hidup namanya teman-teman. Jadi ada 5 ya, ada 5 cara yang bisa masuk di kotak nomor 1. Kemudian kotak nomor 2 dan kotak nomor 4 itu angkanya sama. Nah, kotak nomor 2 itu kan bisa diisi dari 0 sampai 9 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10. Ada 10 cara. Nah, karena kotak keempat atau karakter keempat itu harus sama dengan kotak kedua, ya harus sama dengan isi kotak kedua, maka hanya 1 cara, yaitu sama itu saja gitu ya. Kemudian kita lihat yang karakter ketiga itu harus kelipatan 3. Kelipatan 3 kan 3, 6, 9. Ya, angka dengan kelipatan 3 kan 3, 6, 9 gitu ya. Jadi ada 3. Nah, seperti ini. Maka banyaknya cara kita bisa menghitungnya, tinggal kalikan saja. 5 kali 10 kali 3 kali 1. 5 kali 10 itu 50 kali 3 150 kali 1 150. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Next, bangun ruang di bawah ini terbentuk dari tumpukan beberapa kubus yang kongruen. Dilihat itu teman-teman. Nah, jika dilihat dari atas secara tegak, maka akan terlihat sebuah susunan persegi yang memiliki luas 48 cm persegi. Volume bangun tersebut, nah teman-teman ini banyak yang terkecoh ya teman-teman ya. Banyak yang terkecoh, itu disangkanya banyaknya kubus ada 3, benar nggak itu? Salah ya teman-teman ya. Di situ kubusnya kelihatan memang 3, tapi untuk menyusun seperti itu butuh kubus 4, benar nggak? Ya, 4 ya. Yang di bawahnya kubus paling atas itu kan ada, tapi kita tidak melihat di situ ya. Tapi itu sebenarnya 4, memang 4 gitu ya. Cara menyusun seperti itu. Kalau tidak 4 maka nanti yang kubus atas itu akan jatuh ke bawah kan gitu. Oke, paham ya. Nah, di sini ada kata-kata jika dilihat dari atas. Kalau dilihat dari atas kan bentuknya hanya seperti ini. Ada 3 persegi, ya kan? Luasnya 48. Jadi, karena 3 persegi maka 3 kali luas persegi kan S kali S, sisi kali sisi ya. 3 kali sisi itu 48. Jadi luas dari persegi itu ada, perseginya ada 3 di situ kan. 3 kali sisi 48 kan gitu. Nah, jadi sisi kali sisi kan 48 bagi 3 gitu aja 16. Sisi kali sisi atau sisi kuadrat itu 16, maka sisinya berapa ya? Akar dari 16, akar 16 kan 4. Oh, ternyata S-nya ketemu 4. Sekarang kita hitung volumenya. Volume dari kubus ini. Volume dari kubus ini banyaknya kubus ada 4, maka volumenya 4 kali volume kubus ya kan. Volume kubus itu S kali S kali S, jadi 4 kali S kali S kali S gitu ya. S-nya tadi ketemu 4 ya, jadi 4 kali 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16 kali 4 64 kali 4 adalah 256. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Penggunaan rubrik analitik untuk penilaian KD menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran PPKN kelas 5 SD dimaksudkan untuk menilai kompetensi keterampilan yang apa? Nah, di situ kata-katanya adalah menyajikan. Jelas ya, menyajikan itu adalah di ranah keterampilan atau psikomotorik ya. Kalau menganalisis, teman-teman juga sudah paham ya, menganalisis itu ranahnya adalah ranah pengetahuan. Melakukan itu juga pengetahuan, tapi juga keterampilan ya. Kalau ini pengetahuan dan keterampilan, melakukan pada pengetahuan itu di level C3. Ya, kalau menganalisis tadi kan C4. Kemudian kalau keterampilan ya masuknya di keterampilan. Keterampilan melakukan itu ada di P berapa? Kan macam-macam ya, ada imitasi, ada modifikasi, ada presisi, nah itu juga ada melakukannya. Kemudian mempresentasikan itu otomatis keterampilan. Mempresentasikan itu hanya keterampilan saja. Menjelaskan itu pengetahuan C2. Tidak saya tulis di situ ya, yang penting pengetahuan. Mengevaluasi itu juga C5. Nah, karena melakukan itu termasuk pengetahuan, maka
Yang ditanyakan kan hanya harus keterampilan saja, maka jawabannya paling tepat kalau menyajikan itu yang mempresentasikan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Bola sebanyak 21 diberi nomor secara urut dari 0 sampai 20. Ingat teman-teman, bolanya ada 21. 0 sampai 20 itu ada 21 ya, jangan lupa. Nah, jika 19 bola diantaranya dimasukkan ke kantong tertutup, maka banyaknya ragam. Berarti kalau kita bisa tulis, berarti itu merupakan kombinatori dari 21 diambil 19. Kan 21 totalnya. 21 bola akan dipilih 19 bola. Caranya seperti ini. Nah, 21 19 itu artinya 21 yang bagian atas 21 dikasih faktorial. Faktorial itu artinya perkalian sampai ke bawah angka 1. Ya, misalkan 21 faktorial itu 21 kali 20 kali 19, 18, 17 kalikan terus sampai angka 1. 19 faktorial terus yang dikurung itu 21 kurangi 19 ya, karena di situ dipilih 21 dari 19 kan. Dipilih 19 dari 21 maksudnya. Kan begini ya teman-teman ya. Cara rumusnya kombinasi itu seperti ini. Nah, kalau ditulis sederhananya lagi kan 21 faktorial, 19 faktorial, yang 21 dikurangi 19 kan 2. Jadi 2 faktorial. Oke. Nah, kita tulis saja yang sederhana untuk bisa dicoret ya, untuk bisa disederhanakan. 21 faktorial itu kan bisa ditulis 21 kali 20 kali 19 faktorial. 19 faktorial itu artinya ya 19 kali sampai 18, 17 sampai angka 1 ya. Kenapa Kak tidak saya tulis? Terlalu panjang. Saya inginnya kan nanti bisa dicoret ya. 2 faktorial itu 2 kali 1 jelas ya. Nah, kalau 19 dengan 19 faktorial, 19 faktorial dengan 19 faktorial kan bisa kita coret gini ya supaya mudah. Kemudian 2 dan 20 bisa dicoret juga. 2 dengan 20 kan 10 berarti ya. Jadi 21 kali 10 per 1 gitu ya. Jadi 210. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Seorang siswa mengamati gambar berikut. Gambarnya seperti ini. Setelah mengamati gambar, siswa tersebut mendapat bahwa setengah itu kurang dari seperempat. Siswa tersebut gagal dalam apa? Setengah kan harusnya lebih dari seperempat ya teman-teman ya. Setengah itu lebih dari seperempat. Tapi kok di sini anak-anak menyebutkan bahwa setengah itu kurang dari seperempat. Apa yang salah? Kenapa siswa tersebut gagal memahami? Ya, coba kita lihat satu persatu ya. Membagi daerah lingkaran. Kalau seperempat benar enggak itu gambar lingkarannya pembagiannya? Betul, seperempat ya itu. Dibagi 4, satunya dapat 1 berarti 1/4. Seperempat. Yang setengah benar enggak gambarnya? Membaginya lingkaran. Benar. Ya, kalau setengah pasti gambarnya seperti itu. Berarti membagi daerah lingkaran itu anak-anak sudah bisa. Kita kasih centang. Kita akan cari yang tidak bisa gitu ya. Membuat lingkaran jelas bisa, itu kanan dan kiri itu lingkarannya bagus ya, mulus semua, jadi bisa. Kita lihat yang A, B yang BB menyimpulkan setengah. Betul enggak itu simbol setengah? Gambarnya dilihat yang sebelah kiri. Ya benar ya, setengah itu ya seperti itu. Nah, membandingkan luas, benar enggak membandingkan luas? Dilihat itu. Ya, membandingkan luas itu maksudnya gini teman-teman. Yang sebelah kanan seperempat itulah. Luasnya kan agak luas ya, luas. Yang setengah kecil ya, di situ kecil. Berarti kalau membandingkan luas kan besar setengah. Menyimpulkannya benar. Ini benar. Yang opsi A benar membandingkan luas. Yang tidak paham adalah memahami satuan. Ya, ini jadi jawabannya ini. Memahami satu satuan. Artinya apa? Kalau mau membandingkan setengah dan seperempat, maka luasannya harus sama. Ya, luasannya harus sama. Berarti artinya satu satuannya tidak bisa, gitu ya. Satu satuan luasnya tidak sama kan, berarti memahami satu satuannya belum bisa. Di jawaban yang benar adalah opsi C. Salah satu KD kelas 4 di sekolah dasar adalah sebagai berikut. KD-nya 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Indikator pencapaian kompetensi yang dapat disusun berdasarkan karya tersebut bagi pembelajaran di kelas 4 adalah titik-titik. Diminta kita mencari indeks pencapaian kompetensi atau IPK kuncinya. Ya, IPK kuncinya yang mana? Ya.
Kita lihat itu menerapkan. KD-nya menerapkan. Jadi teman-teman kalau mengerjakan mencari IPK, indeks pencapaian kompetensi inti atau kunci, itu teman-teman harus memahami dulu ranah dari kognitif ya, ranah dari pengetahuan. Kita sudah pernah bahas ini ya. Jadi kita lihat kata kerjanya, kemudian kita cocokkan dengan ranahnya. Nah, teman-teman juga sudah saya kasih ini berkali-kali. C1 itu mengingat, itu menyebutkan, meniru, mengulang, mendaftar. Kalau C2 memahami, itu menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan, mengkategorikan. C3 mengaplikasi, itu menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, melakukan, dan seterusnya. Kemudian C4-nya menganalisis, menghubungkan, mencari hubungan, merasionalkan, menganalisis, membandingkan, memeriksa, dan seterusnya. C5 evaluasi, itu menyimpulkan, mengevaluasi, menilai, menyanggah, menguji, membandingkan, memilih, dan seterusnya lah, banyak ya. Yang terakhir adalah C6 itu mencipta, mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan. Nah, dari sini kita bisa jawab ya teman-teman. Menerapkan itu berarti tadi apa? Penerapan itu aplikasi, jadi C3. Ya. Kita lihat opsi A. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. Ini menjelaskan sifat-sifat. Berarti masuknya menjelaskan, berarti C2, menjelaskan dalam arti C2. Yang B, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis sumber cahaya. Menyebutkan itu berarti masuknya di C1. Peserta didik dapat membuat itu setara dengan melakukan, berarti masuknya di C3. Peserta didik menjelaskan pengaruh itu sama dengan menganalisis pengaruh. Tidak sama dengan menjelaskan sifat, beda ya teman-teman. Yang A itu menjelaskan tapi menjelaskan sifat. Mudah, berarti masuknya C2 yang menjelaskan sifat. Di sini menjelaskan pengaruh itu artinya sama dengan menganalisis pengaruh. Mencari pengaruh, mencari hubungan, menelaah pengaruh. Itu berarti masuknya di C4. Ya, C4 gitu ya. Kemudian yang terakhir, peserta didik memahami sifat-sifat cermin datar. Sifat-sifat cermin datar memahami berarti masuknya di C2. Maka indikator pencapaian kompetensi yang kunci yang mana? Yang sama, jadi opsi C. Oke, next. Plat tembaga bersuhu 200 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 2 kg air dengan suhu 16 derajat Celcius. Setelah beberapa saat terjadi keseimbangan suhu air dan tembaga sebesar 40 derajat Celcius. Berdasarkan data tersebut, massa dan kalori jenis tembaga dibandingkan dengan massa dan kalori jenis air apa? Apakah A, massa tembaga lebih kecil daripada massa air, tapi kalori jenis tembaganya lebih besar daripada kalori jenis air? Yang B, massa tembaga dan kalori jenisnya lebih besar daripada massa dan kalori jenis air. Yang C, massa tembaga dan kalori jenisnya sama dengan massa dan kalori jenis air. Kemudian D, massa tembaga lebih besar daripada massa air tetapi kalori jenisnya lebih kecil daripada kalori jenis air. Kemudian yang E itu massa tembaga dan kalori jenisnya lebih kecil daripada massa dan kalori jenis air. Oke, kita akan bahas ini dengan menggunakan aturan prosedur rumus gitu ya. Teman-teman, ini yang diketahui, TB itu artinya suhu tembaga 200 derajat Celcius ya. MA itu massa air itu 2 kg, TA itu suhu air itu 16 dan suhu campurannya 40. Nah, kalau percampuran dari dua zat, maka kita mengenal bahwa kalor lepas itu sama dengan kalor serap. Kalor lepas itu yang melepas kalor, itu yang suhunya lebih tinggi yaitu tembaga. Kalor serap itu yang air ya, yang menyerap itu air kan gitu ya, air yang suhunya lebih rendah kan gitu. Nah, mencari kalor itu rumusnya MC delta T. Kalau yang lepas tadi adalah tembaga, maka massa tembaga, kalor jenis tembaga atau C tembaga, CB itu. Delta T perubahan suhunya, bagaimana perubahan suhunya? Dari 200 menjadi 40, berarti 200 dikurangi 40. Kemudian Ki serapnya yang air, massa air, kalor jenis air. Perubahan suhunya atau delta T-nya dari 16 menjadi 40, berarti perubahannya berapa ya? 40 dikurangi 16 gitu ya.
Oke, begitu. Kemudian 200 kurangi 40 kan 160 gitu ya. 40 dikurangi 16 adalah 24. Kalau kita perkecil masing-masing kita bagi dengan 8, maka ini 160 kita bagi 8 kan 20. 24 bagi 8 3. Nah, kalau kita buat dalam bentuk perbandingan, MA kali CA-nya pindah ke ruas kiri, karena itu kali maka pindah ruas kiri jadi bagi. Ya, MB kali CB dibagi MA kali CA sama dengan 3/20. 20-nya pindah ke kanan jadi per kan gitu ya. Yang MA CA pindah ke kiri jadi per juga kan gitu. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat hubungannya ya. MB massa tembaga dan kalor jenis tembaga itu kan nilainya 3. Massa air dikalikan kalor jenis air kan 20, besar mana? Ya besar air, berarti massa tembaga dan kalor jenis tembaga itu lebih kecil daripada massa air dan kalor jenis air. Jadi jawaban yang tepat ya, jadi jawaban yang tepat dari opsi A sampai E itu adalah yang ini, yang E. Naik sebuah kapal penumpang 50 orang berada 60 km dari pelabuhan. Kapal tersebut bocor sehingga air masuk dalam kapal sebanyak 2 ton setiap 5 menit. Jika kapal tersebut kemasukan 72 ton air maka akan tenggelam. Berarti maksimal itu kebocorannya adalah 72 ton air gitu ya. Dalam kapal tersebut ada pompa air yang memompa air, tapi kapasitas pompanya hanya 12 ton per jamnya. Hitung kecepatan minimum kapal tersebut agar kapal sekurang-kurangnya tenggelam tepat di pelabuhan sehingga para penumpang dapat diselamatkan. Oke teman-teman, kalau mengerjakan soal seperti ini fokus dulu ya tentang debit ya. Ketika bocor atau debit kebocoran ya, debit kebocoran itu debit air yang masuk, itu kita tulis. Nah, ternyata di situ satuannya adalah ton menit ya, 2 ton setiap 5 menit gitu ya. Kemudian pompanya yang keluar mengurangi debit bocor kan, berarti debit pompanya kan 12 ton per jam gitu ya. Tadi yang 2 ton per 5 menit tadi ubah dulu menjadi ton per jam karena supaya sama antara debit yang bocor dengan debit pompa kan gitu ya. 2 ton 5 menit 2 ton 5 menit ya, kalau dijadikan jam kan 1 jam itu kan 12 kali 5 menitan kan ya. Kalau 5 menit jadi 1 jam, kalau 2 ton jadi berapa? 5 menjadi 60 kan kali 12 berarti 2 kali 12 24 kan gitu, paham ya teman-teman ya. Kenapa 2 ton setiap 5 menit ini berubah menjadi 24 setiap 1 jam. Ya. 1 jam itu 60 menit. 5 menit 2 ton, 10 menit 4 ton gitu. Teman-teman bisa pakai itu, nanti ketemunya adalah di 24. Ya, itu sama satuannya sudah sama, ton jam. Maka debit yang masuk ya, debit air yang masuk kan berarti debit kebocoran tadi yang masuk dikurangi pompa kan gitu ya. Nah, jadi 24 jam 24 ton per jam dikurangi 12 ton per jam, jadi jawabannya kan 12 ton per jam kan ya. Itu yang masuk 12 ton per jam ternyata. Nah, waktu maksimal kan kita bisa menghitung volume maksimal kemasukan atau volume maksimal bocornya 72 ton ya, dibagi dengan 12 tadi. Debit masuknya tadi 12. 72 dibagi 12 ketemunya 6 jam. Oh, berarti kapal itu tenggelam 6 jam, nanti pasti tenggelam, maksimal 6 jam. Nah, lebih dari 6 jam pasti sudah tenggelam ya. Gitu. Nah, maka kecepatannya berapa supaya enak? Di situ kan ada jaraknya 60 km ya. Kecepatan kan rumusnya jarak dibagi waktu. Jaraknya 60 km, waktunya 6 jam. Berarti kan jarak kecepatannya berarti 60 dibagi 6 ketemunya 10 km per jam. Kalau 10 km per jam pasti sampai di tepat di daratannya. Gitu ya. Lebih cepat, lebih bagus gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi nomor 5. Pompa A mampu memompa air dengan debit 100 liter per menit.
Ya, pompa B 150 liter per menit, kedua pompa digunakan bersama-sama untuk menguras air sebanyak 100.000 liter. Setelah 5 jam pertama pemakaian ternyata pompa B rusak. Nah, sedangkan pompa A masih bisa digunakan. Lama waktu untuk mengurus seluruh isi kolam tersebut adalah titik-titik jam. Nah, teman-teman, ini soal ini sudah pernah keluar tapi angkanya berbeda. Jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Berarti ini soalnya termasuk soal urgent ya, soal yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari teman-teman. Nah, artinya ini termasuk indikator kunci lah, kisi-kisi kuncinya ini ya. Jadi teman-teman harus bisa caranya menyelesaikan soal ini. Oke, kita langsung bahas ya. Ini pompa A dan pompa B itu bekerja 5 jam pertama, kita hitung ya. Pompa A ketika mengerjakan 5 jam pertama tinggal kalikan saja, kan 100 debitnya. 5 jam itu kan satuannya menit ya. Jadi 5 jam berarti 5 kali 60. Nah, 5 itu 5 jam itu kalau dijadikan menit kan 5 kali 60 ya kan. 1 menitnya 1 jamnya kan 60 menit. Jadi 100 kali 5 kali 60 ketemunya 30.000 liter. Oke, sekarang kita kerjakan yang B. B selama 5 jam ya tinggal kalikan saja. 150 kali 5 kali 60, ternyata jawabannya adalah 45.000 liter. Nah, pompa A dan pompa B itu berarti kalau selama 5 jam itu dapat memompa berapa? Ya, dijumlahkan 30.000 liter ditambah 45.000 liter, hasilnya adalah 75.000 liter gitu ya. Berarti sisanya berapa? Sisanya berarti 100 liter dikurangkan dengan 75.000 liter, jawabannya berarti sisanya 25.000 liter. Nah, 25.000 liter itu akan dikerjakan oleh pompa A karena pompa B nya rusak ya. Jadi kalau dikerjakan dengan pompa A berarti waktu, untuk mencari waktu kan tinggal bagi saja volume sisa dibagi dengan debit A karena yang bekerja adalah pompa A. Volume sisanya 25.000, debitnya adalah 100, jadi 25.000 dibagi 100, jawabannya adalah 250 menit. Nah, 250 menit itu kan 4 jam 10 menit gitu ya teman-teman ya. Jadi waktu totalnya ya, pertama kan dua-duanya bekerja 5 jam ya, 5 jam kita tambahkan dengan waktu sisanya tadi untuk menyelesaikan sisa, yaitu 4 jam 10 menit. Jadi totalnya adalah 9 jam 10 menit tuh. Itu opsi pilihan gandanya kok tidak ada yang 9 jam 10 menit. Nah, teman-teman banyak yang salah ini ya. Karena kalau menjawab 9 jam ya, itu kan opsi yang memenuhi, yang mungkin teman-teman akan terkecoh dengan opsi C 9 jam gitu ya. Kalau 9 jam artinya itu airnya belum selesai teman-teman. Karena ketika 9 jam itu belum selesai, masih butuh waktu lagi 10 menit. Nah, tapi kalau 10 jam otomatis sudah selesai, sudah terlampaui, sudah habis ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang ini, dinaikkan atau dibulatkan ke atas ya teman-teman ya. Kalau 9 jam 10 menit itu tetap ditulis 10 jam. Seandainya di situ adalah 9 jam 1 menit saja, maka ketika teman-teman menjawab 9 jam itu belum selesai, maka jawabannya adalah 10 jam gitu ya teman-teman ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi A. Nomor berikutnya, nomor 13. Ini tentang energi kinetik. Ini kelihatannya sudah pernah kita bahas ya. Mungkin cuma angkanya diganti saja ya. Sepeda motor dengan massa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 40 meter per second ya. Energi kinetiknya berapa? Langsung gitu ya. Massa 1000 kg sudah sesuai standar internasional, jadi tidak perlu kita ubah. Kecepatannya 40 meter per second juga sudah sesuai dengan standar internasional. Energi kinetik rumusnya ini teman-teman ya, dihafalkan. Jadi teman-teman harus menghafalkan rumus energi potensial, energi kinetik, energi mekanik ya. Energi potensial itu mgh, energi kinetik itu setengah mv kuadrat, energi mekanik itu energi potensial ditambah energi kinetik. Hafal tiga-tiganya, nanti mudah mengerjakan soal-soal seperti ini. Ini soal IPA ya teman-teman ya. Kita masukkan setengah kali 1000, V nya dikuadratkan jadi 40 kuadrat, setengah kali 1000 dihitung dulu boleh 500, 40 kuadrat 1600, 500 kali 1600 ketemunya 800.000, satuannya joule ya. Satuan standar dari energi itu joule atau usaha itu joule ya. Nah, di situ di opsi pilihan gandanya satuannya adalah kilojoule, maka kita ubah dulu
joule menjadi kilojoule. Nah, kalau mengubah menjadi kilojoule berarti kita bagi 1000. 800.000 kita bagi 1000, jawabannya adalah 800 kilojoule. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D, 800 kilojoule. Next, nomor 17. Perhatikan kegiatan pembelajaran di bawah ini. Peserta didik menyelesaikan masalah dengan mengacu pada rancangan yang telah dibuat. Peserta didik menuangkan cara penyelesaian masalah pada kertas plano. Peserta didik menempelkan hasil. Ini kelihatannya kita juga sudah pernah bahas ini tentang sintaks problem based learning. Langsung kita langsung menuju ke sintaksnya ya. Tadi ada membuat kertas plano kemudian menempelkannya. Berarti ini masuknya di sini teman-teman ya. Ya. Mempresentasikan bentuk karya ya, mengembangkan menyajikan hasil karya ini di sini masuknya nanti. Ya, kelompok melakukan diskusi, menghasilkan solusi pemecahan masalah, hasilnya dipresentasikan atau disajikan termasuk menyajikan di kertas plano. Itu berarti masuknya di mengembangkan dan menyajikan hasil karya gitu ya. Nah, jadi ini jawabannya ya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman dan tetap belajar. Bagi teman-teman yang beragama Islam, selamat Idul Adha ya. Besok berkorban, jangan lupa untuk sholat Id paginya. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.